Selamat siang Pak Fajar dan Astos. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi akhir semester KPPL. Jadi untuk pertanyaan pertama, dalam pengembangan perangkat lunak ada fase analisis dan desain. Jadi untuk penjelasannya, fase analisis sendiri adalah jadi di sini menganalisis kebutuhan software mulai dari menganalisis kebutuhan fitur-fitur yang diperlukan oleh pengguna. Misalnya dalam e-commerce itu fiturnya antara lain login, register, memasukkan ke keranjang belanja, checkout, pembayaran, dan tracking delivery. Selain itu juga analisis fitur lainnya seperti fungsi yang diinginkan, terus juga analisis requirement sistemnya seperti batasan jumlah user dan menggunakan server apa sehingga tidak terjadi server crash atau down. Dan juga pastikan kebutuhan-kebutuhan lainnya tercatat dan didokumentasikan sehingga saat fase pengembangan tidak terjadi bug, error maupun miskomunikasi ataupun kekurangan fitur. Dan selanjutnya mungkin analisis requirement seperti misalkan eh, aplikasi tersebut bisa dijalankan dengan software apa saja dan dengan minimal CPU berapa yang dengan spesifikasi apa. Lalu untuk tahap desain, jadi di sini berdasarkan analisis yang telah dilakukan, di sini kita membuat model atau desain sehingga lebih bisa menggambarkan seperti apa aplikasi yang ingin dibuat. Pertama, pahami dulu requirement model dan identifikasi fitur-fitur yang diperlukan dari analisis yang telah dibuat. Contohnya ada strategi desain seperti top down, bottom up, dan hybrid. Top down itu mulai dari yang atas, abstraksi tinggi, lalu dipecah menjadi komponen lebih kecil. Kalau bottom up itu sebaliknya, dari bawah ke atas, dari yang paling kecil ke sehingga menjadi sistem lengkap, dan hybrid untuk campuran dari keduanya. Lalu dalam contohnya dalam kasus smart home itu misalkan dipilih bottom up, itu berarti bangun dari fitur kecil seperti mungkin voice recognition, login, register, lalu itu semua diintegrasikan sehingga menjadi suatu aplikasi yang jadi. Lalu petakan requirement-nya ke elemen desain. Pilih functional requirement dan non-functional requirement serta actor dan use case. Jadi di sini mengidentifikasi requirement-requirement-nya. Nah, contohnya pada smart home ini fungsionalnya itu bisa user bisa menggunakan voice recognition, lalu user bisa remote control, device juga bisa mengirim alert ke user. Sedangkan non-functional mungkin kapasitas user ya, sehingga mungkin jika diakses 100.000 orang tidak down, lalu response time-nya itu kurang dari 2 detik, dan berbagai hal lainnya. Lalu mungkin actor dan use case-nya actors-nya itu berarti user dan mungkin ada admin yang bisa menambahkan device. Lalu use case-nya itu ada banyak seperti tadi yang disebutkan, voice recognition, user juga bisa login, register, menambahkan device, dan banyak use case lainnya. Lalu tentukan arsitektur sistemnya. Bisa menggunakan MVC, Layered Architecture, and Microservice. Bisa dimulai dengan membuat sistem arsitektur diagram. Lalu buat data model, di sini bisa menggunakan ERD atau class diagram. Misalkan untuk ERD sendiri pada smart home, user punya user ID, username, user password, dan user address, dan user phone. Nah, nanti user ini nanti dikonekkan ke misalkan device yang ada device ID, eh, device name, device description, dan nanti ada reference user ID untuk mengetahui device ini digunakan oleh satu user tertentu. Lalu buat interface desainnya, kita membuat user interface berdasarkan model dan use case-nya. Jadi pastikan semua fitur sudah tercakupi di dalam user interface-nya. Lalu buat komponen level design, jadi tahap ini mulai membuat kode dan algoritma membentuk untuk membentuk fitur-fitur yang ada. Jadi di sini mulai
merancang algoritma dan kode-kode. Lalu evaluasi bersama dengan tim peninjau maupun tim pengembang dan pastikan semua fitur tercakupi dan tidak ada yang terlewati maupun minimalisir error yang ada. Lalu outputnya sendiri dari aktivitas analisis dan desain itu agar perancangan perangkat lunak terorganisir dan lebih efektif dalam pengerjaan. Karena dengan analisis dan model yang jelas, maka proses pengembangan akan semakin mudah dan tim pengembang akan lebih paham apa yang perlu dibuat sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk memahami keperluan-keperluan dalam suatu aplikasi. Lalu untuk nomor dua, dalam model waterfall, setiap tahap memiliki fungsi spesifik. 5 tahap dalam model waterfall dan kelebihan dan kekurangan dalam konteks proyek besar. Jadi yang pertama itu requirement analysis. Di sini analisis kebutuhan software. Jadi kita harus tahu functional sama non-functional requirements-nya. Contohnya pada helpdesk application. Di sini functional requirement-nya pengguna bisa login, bisa membuat tiket, bisa juga chat dengan operator helpdesk, lalu seperti membuat akun juga bisa. Untuk non-functionalnya sendiri, aplikasi harus berjalan terus-menerus, mungkin banyak 99,9% waktunya. Mungkin maintenance juga bisa dilakukan sebulan sekali dalam waktu kurang dari 1 jam mungkin. Lalu aplikasi ini juga harus bisa handle perkiraan penggunanya. Dan jika perkiraan penggunanya 1 juta, maka application ini harus bisa menghandle sebanyak 1 juta user dalam waktu yang sama. Lalu setelah requirement analysis-nya dibuat, masuk ke tahap desain. Jadi di sini uh, membuat desain seperti membuat use case diagram, activity diagram, system sequence diagram, lalu ada user interface juga, dan juga buat data modelnya, seperti buat database design. Dan di sini fungsinya adalah untuk memudahkan di tahap selanjutnya yaitu pembuatan kode. Lalu di tahap pembuatan kode atau implementation, di sini semua algoritma kode di sini dijalankan. Jadi di sini mereka membuat kode sesuai dengan fitur-fitur yang ada. Dan ini sesuaikan dengan requirement analysis. Nah, jika requirement analysisnya membutuhkan suatu bahasa tertentu, maka bisa digunakan bahasa yang tertera. Contohnya misalkan dalam application e-commerce menggunakan Java, C++, atau bahasa lainnya. Lalu tahap keempat itu sebelum dirilis diperlukan testing untuk memastikan bahwa software atau application ini berjalan sesuai keinginan tanpa daya bug atau error. Nah, selain itu diajukan pengujian untuk non-functional requirements-nya, apakah bisa mampu menghandle berjuta orang atau response time-nya itu kurang dari 2 detik kah atau masih perlu diperbaiki. Nah, jadi jika ada yang masih diperbaiki, disinilah mereka melakukan revisi lagi. Lalu untuk finishing-nya, deployment. Di sini tahap rilisan perangkat lunak ke user. Jadi di sini user bisa mulai mengakses perangkat lunak yang telah dibuat oleh tim developer. Jadi walaupun sudah di deploy, tetap harus di maintenance supaya fitur atau mungkin kinerja dari aplikasi ini tetap terjaga sehingga tidak ada penurunan kinerja. Misalkan mungkin waktu kelamaan servernya bakal nge-lag itu harus di maintenance supaya servernya tidak nge-lag dan sebagainya macamnya. Lalu untuk kelebihannya waterfall sendiri, di sini mengambil kasus proyek besar yang memiliki persyaratan tetap. Di sini metode waterfall sangat sangat diunggulkan karena metode waterfall ini setiap prosesnya kelima tahap ini itu dilakukan dengan rinci dan sangat mendetail serta mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama per prosesnya karena sangat runtut. Maka di sini waterfall sangatlah efektif
karena di sini waterfall meminimalisir kesalahan yang ada, terutama dalam proyeknya yang besar ini. Jadi, jika per tahap dilakukan dengan teliti dan mungkin terstruktur, maka kesalahan yang dibuat itu sangatlah sedikit. Dan di tahap deployment dan maintenance itu mungkin tidak ada banyak bug, sehingga untuk maintenance selanjutnya bisa lebih mudah dan hanya menjaga saja. Lalu untuk kekurangan, waterfall sendiri itu tidak fleksibel pada perubahan. Jadi kalau ada yang mau dirubah itu nanti harus menganalisis lagi dari awal karena perlu di requirement analysis baru lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Nah, tapi jika dalam kasus ini persyaratannya tetap itu hampir waterfall itu hampir tidak ada kekurangan. Nah, jadi yang kekurangan itu hanya terjadi jika misalkan dalam tengah pengerjaan itu terjadi suatu perubahan. Nah, karena skalanya proyek besar, maka waterfall method ini sangat tidak diuntungkan karena harus mengulang lagi dan itu memakan waktu yang cukup lama dan kurang efektif. Lalu untuk nomor tiga, perbedaan antara architectural design dan detail design. Serta kenapa kedua jenis tersebut diperlukan. Jadi, yang pertama, architectural design itu lebih ke kerangka kerja yang mengatur komponen sistem dan hubungan antar komponen. Jadi ini mengatur bagaimana hubungan hardware dan software serta UI untuk membangun aplikasi tersebut. Ini lebih berfokus pada non-functional requirement seperti kinerja, skalabilitas, dan keamanan. Jadi contohnya pada e-commerce, ini menjelaskan struktur dari sistem e-commerce-nya sendiri. Jadi bagaimana hubungan-hubungan antara contohnya UI, terus login ke back-end sistemnya, ke database, dan mungkin ke front-end tampilannya. Eh, lalu jika untuk detail design, ini lebih merinci ke komponen individu dalam architectural design. Jadi detail design ini menentukan interface, struktur data, algoritma, dan mungkin membuat diagram. Jadi lebih ke mendetail. Nah, jika dalam e-commerce nih mungkin lebih ke eh, datanya, jadi lebih spesifik di sini ke database itu ada tabel user, isinya user ID, username, password, terus ada produk ID, produk name, produk price, description, lalu untuk transaction ID, date, lalu reference dari produk ID dan user ID. Lalu kedua hal ini sangat penting karena hal ini berkaitan bagaimana antar komponen dari sistem itu saling bertukar data. Jadi untuk bagaimana interface itu mengambil dari database dan backend sistemnya, serta menjelaskan keterangan tiap komponen, serta kemampuan untuk mendesain komponen ulang dari komponen yang sudah ada untuk misalkan sistem yang mendatang untuk didaur ulang. Lalu untuk nomor 4 ini ada studi kasus. Di sini saya menerapkan menggunakan waterfall method. Nah, waterfall method sendiri ini seperti nomor 2. Pertama, requirement analysis. Jadi sebenarnya mengumpulkan kebutuhan user. Di sini user harus bisa login dan register. Lalu admin harus bisa memanage produk seperti add, edit, dan delete. Lalu pengguna harus bisa search dan filter produk. Selain itu, pengguna harus bisa memasukkan produk ke shopping cart. Lalu pengguna harus bisa membayar dengan berbagai metode pembayaran, serta pengguna bisa mendownload produk yang sudah dibeli. Untuk non-functional requirement-nya sendiri, sistem harus bisa menampung 100.000 user dalam waktu bersamaan. Lalu waktu respon sistem tidak lebih dari 3 detik. Lalu sistem menggunakan enkripsi HTTPS dan SSL agar website aman. Sistem harus online sebanyak 99% waktu. User interface harus mudah digunakan dan simple.
Lalu sistem bisa diakses melalui web browser, Android maupun iOS dalam bentuk aplikasi. Lalu untuk desain sendiri di sini saya membuat use case diagram. Jadi aktornya itu ada user dan admin. User bisa login, register, search, payment, dan download. Lalu admin harus bisa add, edit, sama delete produk. Di sini ada activity diagram. Jadi pertama user masuk, jika ada akun langsung login, jika tidak register dahulu. Lalu dia setelah login dicek request dari sistem dan jika ada usernya di database, maka eh, dia lanjut ke display home. Lalu dari display home dia search produk. Nah, jika search produk dia request ke database lalu dicek. Nah, jika ada maka nampilkan produk yang tertera. Nah, lalu pengguna bisa memasukkan ke keranjang, lalu membayar. Nah, pembayaran akan di-verify ke database. Apakah user sudah membayar atau belum. Jika user sudah membayar, maka dia bisa menurut produk. Lalu untuk implementasinya di sini, eh, saya rencana menggunakan front end berupa JavaScript dan React.js, back end menggunakan Python, dan database menggunakan PostgreSQL. Lalu di sini untuk kodenya mungkin tidak saya cantumkan karena akan mungkin sangat rumit dan waktunya tidak cukup. Lalu di tahap implementation ini juga seharusnya membuat kode untuk yang aplikasi e-commerce ini. Lalu kalau testing ini dites apakah user sudah bisa login, register, search produk, membayar atau mendownload. Jadi ini testing per fitur, dites satu per satu fiturnya. Lalu juga pastikan akses admin dan user tidak ada yang salah. Jadi user tidak bisa mengakses fitur admin yaitu manage product. Lalu juga pastikan juga admin bisa menggunakan fitur admin. Lalu selanjutnya ada testing. Testing di sini juga bisa dengan langsung dites apakah bisa menghandle berapa banyak orang dalam waktu yang sama. Jika tidak mampu, maka mungkin upgrade servernya. Lalu juga tes server response time-nya, dan mungkin algoritmanya juga dicek satu persatu apakah sudah efektif dan sesuai dengan response time, dan jika belum maka algoritmanya perlu diganti atau diubah menjadi yang lebih bagus dan lebih cepat. Lalu untuk tahap finishingnya itu ada deployment dan maintenance. Uh, lak- di sini saya memilih Amazon Web Service untuk mendeploy dan untuk maintenance mungkin dilakukan setiap bulan agar memastikan kinerja dan web application ini tetap aman. Jadi mungkin untuk uh, EAS KPPL saya sekian dan terima kasih.